Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue Grady, dan hari ini gue lagi di Senayan Park, tepatnya di kafenya Honda ya, Dreams Cafe, karena gue hari ini pengen ngeliat ini nih. Mobil terbarunya Honda ini adalah Honda WRV yang baru kemarin ya, World Premiere di Indonesia. Yuk, kita lihat lebih detail yuk. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya sama Honda WRV. Namanya WRV, ada RV-nya yang berarti dia masuk ke keluarga SUV Honda. Oh ya, W-nya itu artinya winning ya, menang atau memenangkan. Sedangkan RV-nya itu roundabout vehicle, jadi kendaraan yang bisa dipakai buat kemana aja. Kalau digabungin, artinya jadi mobil pemenang yang bisa dipakai buat jalan kemana aja. By the way, ini WRV ya, pakai V, bukan pakai P. Kalau pakai P nanti yang buat ngurusin badan itu loh. Jadi Honda WRV ini baru aja World Premiere tanggal 2 November 2022 di Senayan Park, Jakarta, Indonesia. Tapi ini adalah Honda WRV generasi kedua loh. Jadi generasi pertamanya itu udah ada semenjak tahun 2017. Tapi hanya dijual di Brazil dan India aja. Dan WRV generasi pertama itu dia menggunakan basis dari Honda Jazz ya, yang kemudian dibuat menjadi crossover, ditinggi-tinggiin. Nah untuk WRV yang generasi kedua ini dia menggunakan basis dari Honda BRV generasi kedua, kakaknya ya. Dan WRV ini akan berkompetisi dengan Toyota Race, Daihatsu Rocky, Nissan Magnite, dan kawan-kawan. Ada 3 varian Honda WRV di Indonesia, tipe E, RS, dan RS with Honda Sensing. Ya, dan semua variannya hanya ada pilihan transmisi CVT. Jadi WRV nggak ada yang manual ya. Oke, sekarang kita lihat desainnya dulu ya. Oh ya, sebelumnya kalau kita lihat ke belakang dulu ya, Honda Brio dan Honda BRV terbaru yang sekarang itu bentuknya 90% mirip dengan konsepnya. Jadi jujur aja, pas pertama kali gue lihat konsep dari Honda WRV yang namanya Honda SUV RS Concept, ekspektasi gue itu langsung tinggi ya. Sampai akhirnya di Gias 2022, Honda memperkenalkan Honda WRV yang waktu itu bentuk dan namanya masih disamarkan. Dan kok siluetnya beda ya sama konsepnya. Dan akhirnya kayak gini deh bentuk dari Honda WRV. Beda ya, beda jauh dari konsepnya sih. Ya tapi meskipun dia basisnya dari Honda BRV, menurut gue dia masih kental banget vibe Honda Brio-nya. Tepatnya Honda Brio Sedan, atau yang dikenal dengan nama Honda Amaze yang ada di India. Dan vibes Honda Amaze-nya tuh berasa banget di varian yang tipe E. Tapi sekarang kita lihat dulu yang varian RS ya. Warna merah yang kita lihat ini sama kayak warna merah di Honda HR-V RS, yaitu Ignite Red Metallic. Tapi untuk yang atap hitam two-tone kayak gini, kalian harus nambah 2,5 juta ya. Bentuk kap mesinnya dia agak mengkotak gitu pinggirnya, jadi kelihatan keker. Terus lampunya juga model LED yang dipantulkan dan ada fog lamp LED juga. Grillnya yang tipe RS mirip sama grillnya HR-V RS juga ya. Ada logo RS-nya juga nih di bagian sini. Bagian sampingnya kelihatan atapnya bentuknya agak tinggi ya, jadi headroomnya lega nih. Bagian bawahnya ada cladding plastik yang lumayan tebal, jadi kelihatan keker gitu. Handle pintu belakangnya ada di pilar C, jadi kayak Honda HR-V lagi. Dan bagian atas ada roof garnish, jadi hiasan doang bukan roof rail ya, nggak bisa dipakai buat bawa beban. Untuk velgnya dia ukurannya ring 17, termasuk gede untuk ukuran mobil sekecil ini. Bannya Bridgestone Turanza, dengan ukuran 215-55 R17, dan fitment dari bannya ini, gue suka banget. Jadi kelihatan lebar kalau dilihat dari depan atau belakang. Oh ya, dan yang menariknya itu ground clearance dari Honda WRV itu 220 mm. Jadi setara kayak Mitsubishi Expander ya. Tinggi banget sih. Bahkan ini lebih tinggi dari Honda CR-V ground clearance-nya. Jadi penasaran kalau di tol ini bakal stabil nggak ya? Bagian belakang, lampunya model L terbalik dan udah LED nih. Ada antena sirip hiu di atas, ada spoiler yang nyambung sama panel bagasi, ada wiper tapi sayangnya belum ada defogger kaca belakangnya. Dan bawahnya ada sensor parkir dan juga ada kamera. Wah, sip. Jadi nggak perlu malak sales kayak dulu. Tapi ngomong-ngomong bagian belakang ini menurut gue agak kelihatan terlalu polos ya. Kayak kurang aksen tekukan gitu. Sama kayak BRV juga sih. Terlalu clean gitu rasanya. Kalau yang tipe E pakai lampu depannya Honda Amaze yang masih reflektor halogen. Tapi fog lampnya LED loh. Agak aneh sih ya lampu utama halogen tapi fog lampnya LED. Anyway, velgnya dia lebih kecil, ukuran 16 inci yang sama kayak Honda BRV. Dengan ban Goodyear Efficient Grip Performance. Wah, jarang-jarang nih ban bawaannya pakai Goodyear. Dan atasnya nggak ada roof rail untuk yang tipe E. Sekarang kita lihat di bagasinya, untuk bukanya dia udah pakai tombol elektrik ya. Kapasitas bagasinya sih cukup besar untuk ukuran mobil small SUV, 380 liter. Kursi baris belakangnya bisa dilipat dengan konfigurasi 60-40. Di bagian bawah bagasinya ada ruang untuk ban serep dan toolkit.
Sekarang kita lihat ke ruang mesinnya nih. Ya, khas ruang mesin Honda. Jelimet. Nggak ada cover mesinnya. Tapi untuk yang tipe RS, ada peredam nih di kap mesinnya, terus di firewallnya juga ada, dan ada busa-busa tambahan di bagian sini nih. Kalau di tipe E nggak ada peredamnya ya. Aduh, sayang banget. Nah, meskipun badannya kecil, tapi mesin Honda WRV ini 1500cc DOHC dengan kode L15ZF dengan tenaga 121 PS dan torsinya 145 Nm. Yes, betul. Sama dengan Honda BR-V dan HR-V nih mesinnya. Ya, meskipun settingan ECU-nya beda sih, tapi harusnya mesin 1500cc di bodi kecil kayak gini bakal ngacir sih. Jadi penasaran pengen coba. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Wah, ternyata dashboardnya sama persis kayak Honda BR-V. Apakah bentuk dashboard ini bakal jadi template salah satu dashboard yang baru? Untuk tipe yang RS ada aksen merah-merahnya ya untuk interiornya, dan armrestnya di door trim ini dilapis sama bahan kulit jadi soft touch ya, meskipun nggak empuk-empuk banget sih. Cluster instrumen persis kayak Honda BR-V dengan layar MID di tengah ini berukuran 4 inch. Untuk pengaturan AC dia udah digital ya, cukup lengkap dan ada mode auto juga. Tapi nggak ada pilihan untuk sirkulasi udaranya. Head unitnya udah support koneksi smartphone ya untuk yang tipe RS. Nah, karena yang kita lihat ini adalah varian RS dengan Honda Sensing, jadi kaca bagian depan itu ada kameranya. Dan bagian setirnya juga banyak tombol-tombol untuk mengaktifkan fitur Honda Sensing. Untuk fitur Honda Sensingnya dia ada Adaptive Cruise Control, tapi sayangnya belum Low Speed Follow. Tapi seenggaknya dia udah ada Lane Keeping Assist System, jadi bisa ngikutin marka jalan kalau misalkan kita di tol kayak gitu. Terus juga ada CMBS, Collision Mitigation Braking System, ada RDM, Road Departure Mitigation, dan ada LCDN, Lead Car Departure Notification System. Dan juga udah Auto High Beam untuk lampu depannya. Untuk kursinya yang varian RS ini materialnya campuran antara kulit dan fabric dengan aksen merah. Di tengahnya ada konsol box dengan armrest dan rem tangan yang masih mechanical. Tuas transmisinya kayak gini nih. Sedangkan untuk tipe E, interiornya dia minus tombol Honda Sensing di setir, port koneksi smartphone untuk ke head unit juga nggak ada, dan material joknya full fabric dengan aksen biru. Untuk kursi bagian belakang, dia nggak ada armrest ya di tengah, tapi ada headrest 3 buah. Namun sayang untuk seat beltnya, bagian tengahnya masih 2 titik aja nih. Oh iya, di belakang juga ada colokan 12 volt, jadi bisa buat ngecas gadget. Nah oke, jadi sampai di kesimpulan. Meskipun menurut gue bentuknya berbeda jauh dari konsepnya, dan banyak kesamaan part dengan Honda Brio. Maksudnya Honda Amaze. Honda WRV punya kapasitas mesin yang cukup besar dan fitur ADAS yaitu Honda Sensing yang cukup lengkap di kelasnya. Oke, gitu aja buat video impresi singkat gue mengenai Honda WRV. Video ini dibuat menurut sudut pandang dan opini pribadi gue aja. Dan kalau kalian pengen lihat mobil ini bisa datang aja ke Senayan Park, dia ada di Honda Dreams Cafe. Nah, gimana menurut kalian mengenai Honda WRV? Silahkan komentar di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah!